Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Unila. Senang sekali saya Ihwana Haulan dapat menemani teman-teman semua dalam acara podcast PMB Unila. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai salah satu program studi yang ada di PISIP Unila. Apalagi kalau bukan D3 Perpustakaan. Nah, pada kesempatan ini juga saya nggak sendirian tentunya. Ada dua orang narasumber hebat bersama saya. Yaitu ada Ibu Andi Windah SIKOM MKOM N Medias. Beliau ini merupakan ketua program studi dari jurusan D3 Perpustakaan. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan di samping juga sudah ada salah seorang mahasiswi dari jurusan D3 Perpustakaan juga, yang tentunya namanya sudah tidak asing lagi didengar oleh mahasiswa FISIP tentunya dan Unila khususnya. Kak Vira Ayu Safila, selamat siang Kak. Selamat siang. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di sini di tengah-tengah kita. Oke, teman-teman semua, Sobat Unila. Jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin akan melanjutkan jenjang studi di PISIP Unila atau khususnya di D3 Perpustakaan. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih D3 Perpustakaan itu, prospek kerja dan apa saja yang dipelajari di sini. Langsung saja ke Miss Windah, coba mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Unila di rumah mengenai profil di D3 Perpustakaan FISIP Unila itu seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ihwan? Mas Ihwan. Mas ganteng. Halo, calon mahasiswa baru Universitas Lampung, khususnya nanti yang tertarik atau berminat di program studi Diploma 3 Perpustakaan. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh podcaster ganteng kita, nama saya Miss Windah, biasanya memang dipanggil Miss Windah walaupun sebenarnya bukan Mrs. lagi ya. Alhamdulillah suami hanya satu, belum berniat bernambah, dan anaknya juga cuma satu, makanya tapi tetap supaya berjiwa muda semua memanggil saya Miss gitu. Oke, D3 Perpus ya. Kalau bicara tentang D3 Perpus sebenarnya sudah lama Mas Ihwan. Jadi kita itu ada sejarahnya ya. Pertama kita itu hadir di tahun 98, jadi bertepatan dengan reformasi Indonesia pada waktu itu ya. Tapi pada waktu itu D3 Perpustakaan lahirnya sebagai D2, ya D2. Kemudian seiring dengan waktu dan memperhatikan perkembangan teknologi dan komunikasi, juga minat pasar yang ada pada waktu itu, seluruh tim manajemen pengelola program studi ini kemudian mengajukan kenaikan status dari D2 menjadi D3, sehingga kemudian D3 Perpustakaan itu sendiri lahir pada tahun 2001, tepatnya 28 Desember 2001. Jadi usianya sekarang plus minus sudah 22 tahun ya, nanti di akhir tahun gitu. Nah, awalnya dulu bernama D3 Perpustakaan dan dokumentasi, jadi dokumentasi dan informasi, jadi namanya adalah Pusdok Info, Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur menjadi D3 Perpustakaan. Jadi itu sejarahnya kalau bicara sejarahnya ya. Dan kami sudah mencetak banyak sekali alumni yang mengisi berbagai macam kedudukan sebagai pustakawan, bukan hanya sekedar di ruang lingkup Provinsi Lampung, tetapi juga di seluruh Indonesia. Wih, luar biasa. Berarti sudah 21 tahun D3 Perpustakaan. 21 tahun. Oke, Miss, ketika kita bicara soal di FISIP sendiri kan perpustakaan masih D3 ya Kak, Miss. Nah, kalau kita lihat di UI, UGM dan juga Unpad itu kan mereka sudah S1 perpustakaan. Nah, itu apa sih Miss yang membedakan antara D3 ilmu perpustakaan dan juga S1-nya gitu? Oke. Jadi sebelum saya cerita tentang perbedaan antara D3 Perpustakaan dengan S1 Perpustakaan, kita bicara dulu benang merahnya. Apa sih yang membuat D3 dan S1 itu berbeda? Jelas, karena yang paling sederhana untuk dilihat adalah program diploma itu dibuat atau ada sebagai fasilitas pendidikan atau institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Karenanya seluruh kurikulum diploma itu lebih banyak memuat praktikum. Jadi nanti bagi para sobu yang memutuskan untuk bergabung dengan D3 Perpustakaan, 60% muatan dari kurikulumnya adalah
berpraktikum karena mereka memang dididik untuk siap kerja. Gitu. Nah, sementara S1 itu dibalik Mas. Jadi S1 itu mempersiapkan sebagai seorang manajer, ya, manajer pekerja yang bersifat manajerial, yang juga ada muatan praktikumnya, tetapi lebih sedikit dibandingkan diploma. Jadi kalau diploma itu 60% praktek, 40% teori, maka S1 itu adalah 60% teori, 40% praktik. Jadi itu benang merahnya. Nah, kalau kita tarik antara perbedaan D3 perpustakaan dan S1 perpustakaan, tentu jelas yang satu adalah mempersiapkan tenaga kerja siap pakai atau vokasi, sementara yang satu adalah untuk mempersiapkan manajer, pustakawan dan lain sebagainya yang dalam ruang lingkup bidang perpustakaan yang sifatnya full pada akademik. Jadi itu perbedaannya, yang satu pada vokasi, kemudian yang satu kepada akademik. Jadi begitu. Tapi Indian tentu kita menyerahkan kepada sobu semua, apakah begitu lulus kuliah ingin langsung siap kerja atau misalnya ingin meneruskan pada jenjang akademik yang lebih lanjut, maka harus tentu ke S1. Tapi kalau ingin terserap langsung ke pasar kerja, jawabannya jelas ada di D3 perpustakaan. Ya. Nah Miss, ini kan banyak nih mahasiswa yang mungkin beranggapan bahwa di perpustakaan itu kita akan selalu belajar tentang pengarsipan buku-buku dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang dipelajari di perpustakaan itu, Miss? Oke, saya tidak akan bahas kurikulum ya, satu persatu, mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester 6. Tapi tentu kita memiliki berbagai macam mata kuliah yang sangat spesifik ya. Kenapa saya sebut spesifik? Karena mata kuliah yang ada di D3 perpustakaan itu tidak bisa dipelajari di D3 lainnya, misalnya seperti D3 Humas atau D3 Perkebunan dan lain sebagainya, karena diploma jelas sangat spesifik sesuai dengan capaian lulusan yang diinginkan. Nah, lulusan kami yang kami inginkan adalah sebagai tenaga pustakawan, dan yang berikutnya adalah sebagai asisten pengelola informasi dan dokumentasi. Maka tentu seluruh mata kuliah yang kami rumuskan, yang program studi rumuskan, jelas mendukung capaian lulusan tersebut. Pada kurikulum 2020 kami menampilkan berbagai macam mata kuliah baru yang kekinian, ya kekinian, karena kita ingin menghadirkan, kalau dulu kan pustakawan itu identiknya dengan ibu-ibu atau bapak-bapak tua pakai kacamata, berjilbab, galak, judes gitu ya. Sementara kan tidak seperti itu realnya. Ini Vira nih contohnya, pustakawan generasi now. Makanya kita untuk menciptakan pustakawan generasi now itu juga menyiapkan satu set kurikulum yang memuat mata kuliah kekinian. Contohnya mata kuliah saya yang terbaru itu adalah teknik komunikasi media baru bagi pustakawan. Jadi pustakawan juga diajarkan, karena salah satu media penyebaran informasi tentang perpustakaan atau informasi pada umumnya itu adalah sosial media, media baru ya, video, Anda sebutkan saja sekarang berbagai macam aplikasi. Nah, itu dipelajari di mata kuliah itu. Kita juga ada punya mata kuliah yang khusus ya, yang menjadi jawaban atas kebutuhan tentang pengelolaan dokumentasi berbasiskan Lampung, budaya lokal. Jadi kita punya mata kuliah satu, saya lihat contekan dulu karena bukan saya yang ngajar kebetulan. Jadi nama mata kuliahnya itu adalah Preservasi Pengetahuan Budaya Lampung. Jadi di sini kita akan diajarkan berbagai macam cara atau berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk mempreservasi bukan hanya budaya Lampung yang sifatnya dokumen, tapi juga yang sifatnya non dokumen. Gitu. Mungkin itu. Kalau Vira sendiri apa nih yang menjadi kesenangan mata kuliah selama di sini nih? Pengembangan minat baca sih, Miss. Oke. Nah, ini juga satu nih ya buat sobu yang pengen tahu, pengembangan minat baca ini sebenarnya adalah mata kuliah yang diminta oleh pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, untuk dimasukkan ke kita, karena ini adalah mata kuliah untuk mendukung program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kita sinkronkan kebutuhan dinas. Ternyata minat baca itu sangat prihatin sebenarnya ya, tapi saya tidak akan membahas itu. Kemudian kita coba akomodir dengan ada mata kuliah itu. Nah, mahasiswa coba cerita nih, ngapain waktu dalam mata kuliah itu?
termasuknya selain belajar teori-teorinya pasti prakteknya juga sih, Praktek dan juga. itu berdampak langsung ke saya. Ya, jadi ketika saya mendapatkan teori-teori dari dosen terkait bagaimana caranya mengembangkan minat baca, terkhususnya dari anak-anak gitu ya. Oke. Nah, itu langsung bisa saya praktikkan, bukan hanya berdasarkan dari berdasarkan tugas dari dosen yang diberikan, tapi emang berdasarkan keinginan saya juga, Oke. yaitu langsung membuka taman baca masyarakat namanya Pustaka Loka Cendekia. Nah, itu yang bisa saya dapat, yang bisa saya rasakan sampai saat ini melalui mata kuliah pengembangan minat baca itu tadi. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman Sobu di rumah, di D3 perpustakaan ini nggak melulu tentang kita belajar buku, pengarsipan dan lain-lain. Ternyata ada juga loh sisi menarik dari D3 perpustakaan. Tadi udah disebutin sama Miss Windah, kita belajar komunikasi, kemudian budaya di Lampung, dan juga bahkan pengembangan minat baca. Luar biasa. Jadi sekarang saya mau ke Kak Fira ya. Kak Fira, coba mungkin bisa berbagi sama teman-teman Sobu di rumah awal mula kepikiran gitu untuk masuk di jurusan program studi D3 perpustakaan FISIP Unia tuh kayak mana ceritanya gitu? Karena dari yang pertama itu dukungan orang tua sih, dukungan orang tua. Terus saya juga melihat bahwa ada ketertarikan di bidang ini, masih berhubungan dengan passion saya atau kesukaan saya gitu ya. Dan akhirnya saya coba mendaftar, alhamdulillah masuk, dan ternyata memang benar-benar ini dunia saya gitu Kak. Karena di sini mempelajari terkait ya literasi informasi, terkait pembuatan buku itu bagaimana, terus resensi buku juga. Bahkan saya jadi tahu bahwa ketika saya dulu biasanya itu kalau ke perpustakaan langsung cari-cari aja tuh ya bukunya di mana, padahal itu justru mempersulit diri kita sendiri kan. Oke. Padahal ada cara yang lebih mudah ketika kita mau ke perpustakaan ini, ingin menemukan salah satu buku yang kita butuhkan, ya ada caranya gitu Kak, yaitu melalui nomor-nomor klasifikasi yang bisa kita dapatkan melalui pustakawannya, atau barangkali kan di rak-rak buku itu suka ada tulisannya tuh angka berapa dari 100 sampai 200 misalnya. Nah, itu dia. Jadi ternyata sangat luas sekali ilmunya setelah saya pelajari gitu. Oke. Berarti Kak Fira merasa cocok gitu ya dengan jurusan ini. Oke. Cocok sekali, Cocok bukan hanya Cocok sekali bukan sampai hanya- jadi mawapres luar loh biasa. ini. Ya, alhamdulillah. Jadi Teman-teman. cocoknya itu bukan hanya dari mata kuliahnya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, tetapi juga dengan dosen-dosennya. Dan itu menurut saya adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita jadi mahasiswa, itu bukan hanya mengembangkan diri dari sisi akademik, tetapi juga potensi skill kita. Karena kita butuh orang-orang yang bisa mendukung kita terkait itu, Kak. Itu yang saya dapatkan. Siap. Luar biasa teman-teman. Jadi perlu saya bicarakan juga sama teman-teman Sobu di rumah. Jadi Kak Fira ini merupakan mahasiswa berprestasi tingkat nasional di tahun 2021 kemarin. Luar biasa. Bahkan di samping menjadi mahasiswa juga Kak Fira aktif menulis, sudah ada 8 buku, betul? Iya, betul, Luar Kak. biasa. Nah, mungkin Kak Fira juga bisa berbagi gitu sama teman-teman Sobu di rumah. Gimana caranya gitu bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, banyak kesibukan, bahkan bisa menerbitkan sebanyak buku itu. Gimana prosesnya gitu, Kak? Ya, itu pasti awalnya dari membaca ya Kak. Nggak mungkin kalau orang suka nulis itu nggak suka baca. Itu membaca adalah kewajiban dari seorang penulis. Dan tentunya kalau kita lebih menjurus lagi ke mahasiswa berprestasi, itu indikatornya banyak Kak. Oke. Jadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya dilihat dari sisi akademik yang misalnya IPK gitu ya, tetapi juga dilihat dari prestasi-prestasi dia dalam berlomba, dia pengabdian masyarakat, berorganisasi juga. Dia itu ada penilaiannya tersendiri, bahkan seperti diterbitkannya suatu karya yang memiliki hak cipta itu menjadi penilaian juga Kak. Oke. Jadi memang indikatornya sangat luas. Jadi kalau kita melihat sebagai mahasiswa berprestasi itu hanya dari akademik aja, itu kan salah. Terlebih karena di mahasiswa berprestasi ini kita diminta untuk membuat karya tulis ilmiah, Oke. yang mana itu tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat yang bisa memecahkan suatu permasalahan gitu Kak. Jadi yang pertama mungkin bisa dipersiapkan prestasinya. Terus yang kedua ya belajar menulis karya ilmiah. Kalau emang belum mampu untuk menulisnya ya coba baca-baca aja dulu begitu Kak. Oke. Jadi kuncinya adalah rajin-rajinlah kalian membaca, teman-teman. Ya, karena membaca adalah gudang ilmu, benar ya? Iya betul. Oke. Balik lagi ke Miss Windah, Miss. Kalau misalnya mahasiswa pengen melanjutkan pendidikan di D3 Perpustakaan Unila nih. Prospek kerja ke depan itu seperti apa sih, Miss? Kalau Oke. kita berkuliah di sini? Jadi
seperti yang saya tadi sudah sampaikan, secara kurikulum atau secara penyelenggaraan program studi, kami tentu mengarah kepada 2 profesi. Yang pertama adalah pustakawan ahli, yaitu adalah salah satu jabatan fungsional, ya, jabatan fungsional yang ingin atau dapat diisi oleh teman-teman Sobu Unila yang tertarik. Misalnya, kita tidak munafik deh, yang namanya PNS itu masih tetap adalah profesi yang paling disukai oleh calon mertua. Ya. Kalau yang ngelamar datang ke kita gitu, oh ini apa? Bukan pustakawan ahli, saya koreksi, pustakawan terampil, karena D3 itu berada pada golongan fungsional pustakawan terampil. Jadi memang kurikulum kita juga kita sesuaikan untuk itu. Jadi rata-rata alumni kita yang telah menjadi PNS, alhamdulillah banyak dan tersebar ya. Bukan hanya di Provinsi Lampung, tapi juga ada yang di Perpustakaan Nasional, ada yang di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada yang sampai ke Kalimantan. Wow. Ya, jadi mengisi seluruh posisi ini. Baru saya ada dapat alumni jadi melapor, misal alhamdulillah kami keterima nih di Serang, angkatan 16 ya kemarin. Banyak yang melapor begitu ke kami bahwa kami lulus di PNS ya. Nah, kemudian yang kedua, capaian lulusan yang ingin kami ciptakan adalah agar mereka mampu menjadi asisten pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, ini luas sekali cakupannya. Ya, luas sekali cakupannya. Mereka bisa juga bergerak di bidang penyebaran informasi. Mereka bisa menjadi corong bagi institusi yang mereka representasikan untuk mendiseminasikan informasi. Yaitu salah satu diantaranya adalah melalui media sosial. Mereka bisa bergerak di bidang kearsipan juga bisa, karena banyak mahasiswa kami, alumni kami, yang ternyata juga diminta untuk mengelola naskah-naskah atau arsip kuno. Saya punya alumni, saya lupa angkatan berapa, itu malah ditugaskan untuk di PNS di PNRI mengelola arsip-arsip daun lontar itu loh. Yang yang ada di museum, dan mereka harus mempreservasi itu begitu, harus melestarikan itu. Nah, jadi itu. Nah, tapi sebenarnya tidak terbatas pada itu saja. Saya juga punya banyak informasi yang alumni yang melapor kepada kami bahwa mereka beragam, memiliki kewirausahaan juga banyak, jadi berwira swasta. Salah satunya saya dapat sebutkan sebagai infopreneur. Nah, ini baru lagi nih. Sobu nih kalau mau tertarik pengen tahu infopreneur tuh, mampir dulu ke D3 Perpus dong. Mumpung lagi buka juga, saya informasikan kita sedang buka nih pendaftaran untuk diploma, jalur diploma di Simanila Vokasi. Dibuka dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli ya. Jadi kalau Sobu Unila yang tertarik ingin daftar di D3 Perpustakaan, bisa mulai cari tahu nih, browsing di Simanila kalau saya tidak salah simanila.unila.ac.id ya. Jadi kita tunggu nih untuk bergabung. Jadi kembali lagi pada pertanyaan Mas Iwan ya, kita open ya, karena pada dasarnya kita mempersiapkan alumni atau lulusan kita dengan seperangkat pengetahuan yang memang siap pakai yang berhubungan dengan dunia perpustakaan. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, bahwa sudah dibilang tadi ada banyak sekali alumni-alumni yang karirnya mulus, bahkan di luar. Tadi ada yang di PNS di PNRI, di Kalimantan, bahkan ada yang di kementerian juga teman-teman. Nah, buat teman-teman Sobat Unila, tadi juga sudah disampaikan bahwa pendaftaran di D3 Perpustakaan Unila dibuka pada tanggal 1 Juni sampai 20 Juli ya, Miss. Oke, ditunggu teman-teman Sobu. Oke, Miss Windah. Kalau di D3 Perpustakaan Unila itu kita pasti ada yang namanya magang. Oh iya. Nah, itu biasanya di mana? Apakah harus di perpustakaan yang ada di Unila atau bisa di luar juga, Miss? Oke. Jadi terkait dengan penjelasan saya tadi di awal, karena Diploma 3 Perpustakaan itu adalah program studi yang berbasiskan vokasi, maka magang itu adalah memang salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi D3 Perpus. Nah, magang itu berada pada semester akhir.
Program studi pada dasarnya membebaskan mahasiswa untuk memilih institusi manapun yang mereka ingin jadikan tempat berlatih ya, untuk mengaplikasikan teori yang selama ini atau praktek yang selama ini mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Namun Prodi juga menyediakan apabila misalnya mahasiswanya aduh Miss bingung mau kemana gitu ya, Prodi akan menyediakan institusi atau mitra kerjasama yang ada di dalam Prodi ini untuk dijadikan tempat lokasi magang ya. Nah, di mana saja banyak ya. Tahun ini kita ada di PNRI ya. Tahun ini lokasi kita magang itu ada sekitar 15 lokasi. Dan itu tersebar di Indonesia karena ada yang di PNRI pusat ya, di Perpusnas mereka magang ada 2 orang, kemudian ada di Serang ya, kalau saya tidak salah di SMA mana saya lupa, SMA 2 atau SMA 1 Serang. Jadi tersebar dan juga ya banyak seringkali juga datang mitra yang meminta kepada kita. Misalnya begini, sudah tahu nih mau mulai periode magang biasanya di semester genap. Di akhir semester ganjil saya sudah menerima banyak permintaan dari mitra-mitra kita ya, mitra-mitra kerjasama kita di dunia industri maupun dunia kerja. Saya memohon, yang sering kali meminta ke kita tuh BI nih, BI Bank Indonesia Lampung tuh selalu meminta ke kita baik tenaga magang atau misalnya tenaga project lepas, misalnya ketika BI sedang melakukan penyusunan ulang perpustakaannya. Jadi ada datang nih banyak surat permintaan ke kita untuk meminta tenaga mahasiswa yang ingin melakukan magang. Nah tentu kami akan tawarkan ke mahasiswa, ini ada di BI nih, ini ada di Perpusnas nih, kalian sanggup atau tidak dan lain sebagainya. Ada yang menyanggupi, ada yang kemudian memilih tempat lokasi yang lain. Nah, selalu saya sampaikan pada mahasiswa sebelum mereka melakukan magang pada saat pembekalan ya Vira ya, selalu saya bilang jadikan magang ini sebagai tempat Anda untuk menunjukkan performa terbaik Anda. Karena kita tidak pernah tahu, dengan adanya performa yang terbaik yang Anda tunjukkan di lokasi magang, itu membuka sebuah oportunitas bagi institusi untuk menjadikan Anda seorang calon tenaga kerja di institusi tersebut. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil seperti itu ya. Jadi begitu periode magang selesai, kita magang dilakukan selama 1 semester ya. 1 semester. Belum selesai magangnya biasanya sudah ada yang ditarik bekerja biasa. 1 atau 2 orang itu minimal dalam setiap semesternya, 1 atau 2 orang ada. Kalau yang paling banyak tuh di sekolah ya, langsung meminta untuk kalau boleh diteruskan nih Miss gitu. Saya bilang kalau secara akademik periode magang hanya 1 semester. Tapi kalaupun memang misalnya institusi masih membutuhkan, silakan dihubungi anaknya langsung selama itu tidak mengganggu perkuliahan. Kembali banyak yang lapor Miss, langsung Miss diterima. Jadi belum pegang ijazah ini kalau nggak salah ini juga ya? Iya Miss. Sudah nih, jadi ini belum lulus. Ini nanti wisudanya insya Allah Juli tapi Juli ya? Juli nanti, tapi sudah diminta untuk di mana Vira? Kalau magangnya di Perpustakaan SMA Negeri 1 Purbolinggo. Nah, Purbolinggo. Jadi belum lulus nih, tapi sudah pekerjaan sudah menunggu. Luar biasa. Gitu. Jadi dan itu memang salah satu tips dan trik mungkin yang bisa ditiru oleh Sobu ya. Bukan hanya di D3 Perpus, tapi dimanapun nanti Anda memilih program studi, selama itu ada kegiatan magang, manfaatkan semaksimum mungkin. Oke, luar biasa. Oke, saya pengen kembali ke Kak Vira. Kak Vira, saya penasaran ini. Biasanya kalau di D3 Perpustakaan itu tugas-tugas yang diberikan sama dosen tuh yang seperti apa gitu Kak? Mungkin bisa tugas-tugasnya ya macam-macam sih ya, ada yang individu, ada yang kelompok, dan ya termasuknya seperti misalnya dalam literasi informasi. Nah itu juga saya baru tahu, itu pelajaran yang menarik juga buat saya, karena kalau kita ini searching di Google gitu kan, kita cuma asal-asal ngetik aja tuh, tapi ternyata kita nggak dapet informasi yang kita butuhkan. Ternyata emang ada kesalahan dalam proses pencarian informasi kita, dan ternyata dalam mencari informasi di Google itu ada teknik-tekniknya, misal menggunakan tanda petik atau tanda-tanda lainnya yang bisa memudahkan kita dalam mendapatkan informasi Kak. Itu yang paling menarik buat saya, dan itu juga kebetulan kan saya suka bikin konten tuh di Instagram. Nah saya sedikit berbagi ke teman-teman di Instagram terkait dalam pencarian informasi yang berguna dalam riset kita, baik tulisan fiksi maupun non-fiksi Kak. Gitu contoh tugasnya. Nah teman-teman, jadi tugasnya juga menarik loh nih. Jadi kita
disuruh untuk mencari informasi tapi sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Iya, betul. Dan di sana juga kita belajar banyak tentang pencarian di Google dan lain sebagainya. Nah, bicara soal tugas nih, Kak Vira. Kalau dari Kak Vira, mata kuliah yang paling menarik itu mata kuliah yang apa gitu? Mata kuliah yang paling disukai gitu? Yang disukai tadi minat baca, kemudian literasi informasi, lalu ada juga yang kearsipan sih Kak. Kearsipan. Iya, kearsipan. Karena tapi pas saya ini cuma dapat 1 mata kuliah kearsipannya saya. Kalau kurikulum yang berikutnya ini nanti dapat 2 ya. Iya, Miss. Ada yang kalau Vira kan masih kurikulum 2016 ya. yang lama. Mulai di kurikulum 2021 kita juga memasukkan mata kuliah yang berbasiskan digital. Jadi nanti ada manajemen record namanya, itu yang berbasiskan digital. Kita juga ada mata kuliah yang disebut perpustakaan digital. Iya, ada. Nah, jadi memang untuk tahun 20. Nah, ini nanti nih angkatan 22 nih termasuk yang hoki ya. Yang baru ya, yang Miss. baru ya. Baru. Karena dapat mata kuliah yang sifatnya sudah kekinian. Seru tuh. Nih teman-teman, nanti yang masuk pasti bakal langsung dihadapkan dengan kurikulum baru yang pasti bakal lebih asik ya, Iya, Miss. iya. Disesuaikan dengan perkembangan juga zaman tentunya. Nah, Miss, ini mungkin pertanyaan untuk baik Kak Vira maupun Miss Windah untuk yang terakhir di sesi ini. Saya pengen tanya ke Miss Windah dan juga Kak Vira, menurut Miss dan juga Kak Vira, kenapa sih ilmu perpustakaan itu penting, dan ketika kita berbicara tentang perpustakaan, sebenarnya seberapa penting sebuah perpustakaan itu bagi kita semua gitu? Oke, Vira dulu mungkin. Boleh. Boleh? Kalau saya tentu sangat penting ya Kak, karena semua manusia itu butuh informasi, butuh pengetahuan. Jadi perpustakaan itu seperti sebuah gedung penjaga peradaban bagi saya. Nah, jadi seorang pustakawan ataupun seorang pengelola informasi adalah orang-orang terpenting dalam menumbuhkan peradaban Kak. Itu sih. Oke. Luar biasa. Dari Miss Windah? Saya rasa sudah dijawab banget sih sama Vira ya. Ini cocok jadi Mewakili dosen ibu. ini. Jadi jangan berhenti nanti di D3 lanjut ke S1 kalau Lanjut, perlu tuh. sampai Mantap. S3. Oh iya, karena alumni kita, ada juga yang dari D3 kemudian memutuskan masuk ke S1, kemudian masuk ke S2 dan sekarang jadi dosen. Wow. Dosen di Unpad ya. Jadi salah satu alumni yang sukses nih, kisah sukses. Nanti kalau mau tahu lebih banyak kontak Miss Winda deh. Siap. Gitu ya. Jadi menurut saya perpustakaan itu tetap harus ada. Dan sangat penting memang bagi ilmu pengetahuan. Walaupun mungkin nanti ada prediksi nih, buku itu akan mati. Oke. Ya, buku yang bentuk printed seperti ini. Akan tetapi buku tentu bisa dikonvergenskan ke dalam bentuk digital. Nah, buku yang sedemikian banyak tentu butuh perpustakaan, tentu butuh pengelola. Betul. Maka kami hadir di 3 perpustakaan sebagai tenaga siap pakai yang siap untuk mengelola bukan hanya buku yang ada di masa kini, tapi juga buku dan informasi dan pengetahuan yang ada di masa depan. Mungkin Wow, luar biasa. Oke, teman-teman Sobat Unila di rumah, itu tadi perbincangan kita dengan Miss Windah dan juga Kak Vira. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di D3 Perpustakaan FISIP Unila. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. See you. See you.